Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, klimatologi. Klimatologi yakni ilmu yang mencari cara dan memverifikasi sifat iklim mengapa iklim di sekali tempat iklim berbeda dan bagaimana kaitan antara iklim dan cara manusia. Suhu cuaca yang diamati dalam alat-alat klimatologi. Yang pertama yaitu anemometer. Anemometer yakni alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Satuan meteorologi dari kecepatan angin yaitu knots. Anemometer harus digunakan untuk menentukan cara kerja anemometer, yaitu angin yang bertiup akan membuat anemometer berputar dan kecepatan angin akan ditentukan oleh speedometer yang tertera pada alat. Anemometer berupa baling-baling yang asnya dihubungkan dengan dinamo penghasil arus listrik. Apabila angin bertiup, baling-baling akan berputar dan memutar dinamo dan akan diperoleh arus listrik. Arus listrik ini kemudian dikonvers ke satuan kecepatan knots atau meter per detik. Alat penunjuk arah angin berupa bendera yang kaku atau lempengan yang khasnya dihubungkan dengan tahanan listrik geser. Misalnya tahanan akan berubah-ubah seiring dengan perubahan bendera arah penunjuk angin. Arus listrik yang tetap dialirkan melalui tahanan geser tersebut. Setelah melalui tahanan tersebut, otomatis besarnya arus listrik akan berubah dan dikonvert ke derajat arah angin atau mata angin. Ini merupakan contoh gambar dari alat anemometer. Yang kedua, Campbell Stokes. Alat Campbell Stokes digunakan untuk mengukur lama penyinaran surya, yakni lamanya surya bersinar cerah hingga ke permukaan bumi selama periode 1 hari, diukur dalam jam. Lama penyinaran ditulis dalam satuan jam hingga nilai per 10 atau dalam persen terhadap panjang hari. Cara kerja Campbell Stokes yaitu lamanya penyinaran sinar matahari dicatat dengan memusatkan atau memfokuskan sinar matahari melalui bola gelas hingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai bias yang khusus dibuat untuk alat ini yang digunakan pada jejak bias. Digunakannya bola gelas dimaksudkan agar alat tersebut dapat digunakan untuk memfokuskan sinar matahari secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh posisi matahari. Bias ditempatkan pada kerangka cekung yang konsentrik dengan bola gelas dan sinar yang difokuskan tepat mengenai bias. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak bias terbentuk.
termometer standar yang terdiri dari 4 buah termometer. Yang pertama, termometer bola kering. Yang kedua, termometer bola basah besar. Yang ketiga, termometer maksimum. Yang keempat, termometer mini. Fungsi alat ini untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Cara pengamatannya, termometer bola kering menentukan suhu udara. Termometer bola besar digunakan untuk mencari kelembaban udara dengan bantuan tabung. Yang termometer bola besar, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air mengalir. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Bacaan jam 12.00 UTC atau jam 2.00 WITA. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Bacaan jam 00 UTC atau jam 8.00 WITA. Ini merupakan keempat yaitu aktinograf. Alat ini digunakan untuk mengukur total intensitas dari radiasi matahari langsung. Komponen-komponen utama dari aktinograf, yang pertama, sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip metal yang mengikat lap tertutup. Yang kedua, glass block atau bulatan bola gelas dengan transmisi baru 90% energi elektромagnetik. Yang ketiga, plat pengatur di metal. Yang keempat, magnet besar. Yang kelima, tangkai dan pena berputar. Yang keenam, clock atau speaker berputar yang dilengkapi dengan kertas bias. Yang ketujuh, pengukur atau perata-rata air. Yang kedelapan, kontainer silika gel yang merupakan uap air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan gelas block. Yang ke-9, bagian dasar. Yang ke-10, penutup atau cover. Ini merupakan contoh gambar dari alat aktinograf. Prinsip kerja alat aktinograf adalah perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur. Kemudian metal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena akan menunjukkan akanon. Kemudian, jika terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan-lempengan tersebut, maka lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak, sehingga logam hitam tersebut lebih panjang dibandingkan dengan logam berwarna putih yang sifatnya kurang menyerap panas. Di antara lempengan tersebut disambung dengan pena yang apabila terjadi perubahan temperatur menyebabkan perubahan panjang sehingga lempengan logam tersebut akan menggerakkan pena. Pena tersebut bergerak naik turun. Makin besar intensitas radiasi matahari yang mengenai lempengan logam, maka akan besar pula perbedaan temperatur kedua logam tadi. Semakin besar perbedaan temperatur, semakin besar pula perbedaan panjang, sehingga pena bergerak semakin tinggi. Metode operasi aktinograf adalah sebagai berikut. Yang pertama, awal operasi dimulai pada pukul 6 waktu setempat saat matahari belum bersinar. Yang kedua, buka penutup alat. Yang ketiga, lepaskan drum clock dari shaftnya. Yang keempat, pasang kertas bias, isi bias tepat tertutup di penjepit drum clock. Yang kelima, hidupkan sistem drum clock. Yang keenam, pasang drum clock kembali pada titik.
barometer. Metode barometris prinsipnya yakni mengukur beda tekanan atmosfer suatu ketinggian menggunakan alat barometer yang kemudian direduksi menjadi beda tingkat. Hubungan antara tekanan atmosfer bergantung pada temperatur, kelembaban, dan percepatan gaya gravitasi. Dan kondisi cuaca lainnya. Pada prinsipnya, menghitung beda tinggi pada suatu wilayah yang relatif sulit dicapai karena kondisi alamnya dengan bantuan pembacaan temperatur udara atau atmosfer menggunakan alat barometer. Ada beberapa metode pengukuran yang dapat dilakukan. Satu alat barometer dan satu alat termometer. Yang kedua, pengukuran simultan. Pada metode simultan, berdasarkan tinggi tekanan dan temperatur udara di dua titik yang ditentukan beda tingginya dilakukan pada saat bersamaan. Maksudnya, untuk menyingkir kesalahan karena perubahan kondisi atmosfer. Alat barometer dan termometer yang digunakan ada dua barometer termometer pertama ditempatkan di titik
Evaporimeter panci terbuka yakni sebuah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga sanggup mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Evaporimeter termasuk jenis alat konvensional, yaitu alat yang harus dibaca pada saat-saat tertentu untuk memperoleh data evaporimeter, merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air pada panci. Ini adalah gambar dari alat evaporimeter panci terbuka. Counter anemometer. Fungsi alat ini yaitu mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Ini adalah contoh dari alat cup counter anemometer. Yang ke-9, high volume air sampler. Fungsi alat ini adalah mengukur partikel kecil pada aerosol di udara, contohnya debu dan karbon. Cara pengamatan yaitu sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin mengkerut, gerakan pena turun. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Bila evapotranspirasi, cara pengamatan yaitu sedot air perkolasi dan diukur jika sebelum pengamatan ada hujan. Ini adalah alat dari lisimeter. Yang ke-11, penakar hujan atau observasi. Fungsi alat ini yaitu mengukur curah hujan. Cara pengamatan yaitu buka gembok pada keran penakar hujan, letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran, kemudian buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutup kerannya. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan pada waktu melakukan pembacaan. Letakkan gelas Hawke dan Stilwell. Fungsi Hawke, alat yang untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci, dan fungsi Stilwell, tempat diletakkannya Hawke. Cara pengamatan, alat Hawke berupa batang berskala dan sebuah sekrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Skrup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50
20 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Cara pengukuran: putar skrup pengatur pada hogweg pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat hogweg dan catat skala yang ditunjukkan pada skrup mikrometer. Alat still well. Bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci, sehingga penyetelan ujung panci dapat lebih mudah dilakukan. Ke-13. Termometer apung maksimum dan minimum. Fungsi alat ini untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatan adalah suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali setelah suhu dibaca, digunakan magnet batang. Alat termometer apung maksimum dan minimum. Yang ke-14, termometer tanah berumput. Fungsi alat ini mengukur suhu tanah berumput. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Cara pengamatan adalah sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut, gerakan pena turun. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Ini adalah contoh alat termohigrograf. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek.